Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Melia Indrawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan posisi keuangan yang saya ambil dari buku Memahami Laporan Keuangan edisi ke-9 yang ditulis oleh Lynn M. Fraser dan Eileen Ormiston. Laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan balance sheet atau juga biasa disebut dengan laporan keadaan menyediakan banyak sekali informasi mengenai perusahaan. Terlebih jika dikaji selama beberapa tahun dan dievaluasi terkait mengenai laporan posisi keuangan dari sebuah perusahaan tersebut. Dalam bab ini, kami akan mempelajari pengetahuan dasar laporan posisi keuangan dan setiap akun laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, kita dapat mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Dalam laporan ini kita juga dapat mengetahui apa yang dimiliki perusahaan dan apa yang menjadi utang perusahaan kepada pihak luar maupun pemilik internal, yaitu pemegang saham. Menurut definisi, saldo akun pada posisi keuangan harus seimbang, yakni semua total aset harus seimbang dengan liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Lalu ada konsolidasian. Ada beberapa perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan. Dalam kasus ini, jika perusahaan induk memiliki saham lebih dari 50%, maka laporan posisi keuangan perusahaan induk dan anak digabungkan menjadi satu. Kemudian tanggal laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan hanya bisa dibuat dalam waktu tertentu atau periode tertentu, seperti akhir tahun, akhir akuntansi, dan triwulan. Laporan posisi keuangan termasuk data yang komparatif, hanya untuk satu periode akuntansi yang kegunaannya terbatas karena catatan keuangan akan berubah dari waktu ke waktu. Untuk membuat laporan posisi keuangan, kita juga tidak bisa sembarangan. Ada beberapa alat untuk menganalisis laporan posisi keuangan. Salah satunya adalah common size, di mana analisis rasio vertikal yang membandingkan perusahaan-perusahaan dan tingkat penjualan yang berbeda. Common size menuliskan tiap-tiap item dalam bentuk presentasi, dan komposisi aset menurut kategori utama seperti kas dan ekuivalen. Lalu masuk pada aset. Yang pertama, ada aset lancar. Jenis aset ini hanya bisa digunakan dalam jangka waktu setahun atau bisa kurang. Tetapi ada beberapa perusahaan yang bisa menggunakan aset ini dalam waktu yang lebih lama, seperti industri, tembakau, dan minuman anggur. Istilah lancar sendiri yakni aset digunakan secara terus-menerus hingga habis dan digantikan pada operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Kemudian kas dan sekuritas yang diperdagangkan, di mana kas yang tidak terpakai oleh perusahaan akan diinvestasikan untuk pengembalian dana. Sekuritas ini sama sekali tidak berisiko dan dapat mudah dicairkan jika perusahaan membutuhkan dana kembali. Sekuritas dipisahkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah dipegang hingga jatuh tempo, di mana perusahaan yang memiliki tujuan positif dan dapat memegangnya hingga jatuh tempo. Lalu yang kedua, sekuritas diperdagangkan, yakni disimpan untuk dijual kembali dalam jangka pendek agar bisa memperoleh laba dari modal. Lalu yang ketiga, sekuritas tersedia untuk dijual ini dilaporkan pada nilai wajar dengan laba rugi yang terrealisasi dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif. Piutang usaha adalah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Di sini manajemen harus mengestimasi berdasarkan beberapa faktor, yaitu seperti pengalaman masa lalu, pengetahuan mengenai pelanggan, lalu keadaan ekonomi. Persediaan sangat penting bagi semua jenis perusahaan, karena persediaan barang berdampak pada posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Jika tidak ada persediaan barang, maka penjualan akan macet atau tidak berjalan dengan lancar.
Metode akuntansi persediaan, di mana metode yang dipakai oleh perusahaan untuk menghitung persediaan akan menentukan nilai persediaan barang pada neraca, di mana asuransi biaya yang paling sering digunakan perusahaan Amerika Serikat adalah FIFO, LIFO, dan average cost. FIFO sendiri yaitu pertama kali dibeli merupakan unit yang pertama kali dijual selama periode akuntansi. Kemudian ada LIFO. LIFO yaitu item yang dibeli terakhir dijual lebih dulu. Lalu, metode biaya rata-rata menggunakan harga pembelian rata-rata untuk menetapkan beban pokok pendapatan. Perusahaan juga diperbolehkan menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk berbagai persediaan. Beban dibayar di muka. Tidak semua beban harus dibayar di muka, hanya beban tertentu yaitu sewa, pajak properti, dan utilitas. Itu terkadang dibayar di muka. Semua dimasukkan ke aset lancar pada beban sudah jatuh tempo. Beban di muka tidak bersifat material pada laporan posisi keuangan. Properti, pabrik, dan peralatan masuk dalam aset tetap karena 3 kategori ini dapat menghasilkan manfaat ekonomi lebih dari setahun. Bentuk 3 kategori ini termasuk aset wujud. Masuk pada aset lain. Aset lain pada perusahaan yakni item yang tidak lancar seperti properti yang disimpan untuk dijual, pembayaran uang muka jangka panjang, nilai pengembalian kas sebelum jatuh tempo pada polis asuransi jiwa. Tetapi, aset lain juga memiliki aset tidak berwujud seperti goodwill. Goodwill sendiri merupakan aset paling penting untuk tujuan analisis karena potensi materialitasnya pada laporan posisi keuangan perusahaan yang sangat banyak terlibat dalam aktivitas akuisisi.